channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan coba mereview 7 saham. Saham-saham ini bisa kita pantau pada hari Senin besok tanggal 3 Juni tahun 2024. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Oke, kita lihat chart pergerakan saham Adaro ya. Oke, kalau kita perhatikan dia sempat menyentuh area resisten di EMA 20 ya, di harga tertingginya di 2810. Namun pada saat penutupan market, saham Adaro masih berada di bawah garis EMA 20, yang mana EMA 20 saat ini merupakan area resisten yang mana area ini nantinya berpotensi diuji kembali oleh saham Adaro ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin entry di saham Adaro, teman-teman juga harus tetap mempertimbangkan jumlah lotnya ya. Karena kalau misalkan Adaro gagal menembus area resisten di EMA 20, maka Adaro berpeluang bergerak turun ya. Namun sebaliknya, kalau misalkan hari Senin besok Adaro berhasil ditutup di atas garis EMA 20 atau ditutup di atas harga 2810, maka Adaro masih berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya dan target kenaikannya di area resisten di area harga 2970. Oke, mudah-mudahan Adaro pada hari Senin besok dia berhasil ditutup di atas area resisten EMA 20 ya. Ini kalau kita perhatikan penguatan dari saham Adaro ini pada hari Jumat kemarin juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, next kemudian ada saham dengan kode hoki. Oke, untuk saham hoki ini juga lumayan menarik ya. Pada hari Jumat kemarin dia berhasil ditutup menguat 7,69%. Penguatan harga dari saham hoki ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Area support yang bisa diperhatikan yakni di area harga kisaran 160 hingga 163 ya. Selama pergerakan saham hoki ini masih berada di atas area support di harga 160 atau hingga 163, maka pergerakan saham hoki ini masih berpeluang dia akan kembali menguat dan target kenaiknya di area resisten di area harga kisaran 184 hingga 185. Oke. Next kemudian ada saham kode Telkom, TLKM. Oke. Oke, untuk pergerakan saham Telkom ini kalau kita lihat tren pergerakannya dia masih bergerak turun ya. Ini dia masih berada di bawah garis EMA 20. Namun kalau kita amati dia saat ini berhasil bertahan di atas garis EMA 5. EMA 5 saat ini merupakan area support paling dekat untuk saham TLKM. Jadi selama pergerakan saham TLKM masih berada di atas harga 2860, maka TLKM masih berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya dan target jangka pendeknya di area resisten EMA 20 di harga kisaran 3.000-an ya, 3.000 hingga 3.010. Oke, jadi target terdekatnya ini adalah target jangka pendek di area resisten di garis EMA 20. Oke, next kemudian ada saham kode Arto. Oke, oke, untuk saham Arto kalau kita perhatikan dia berhasil menguat ya 6,17%. Dia berhasil bertahan di atas garis MA 5. MA 5 saat ini merupakan area support terdekat untuk saham Arto ya. Jadi selama pergerakan saham Arto ini masih berada di atas harga 2.350, maka Arto berpeluang dia akan kembali menguat. Dan resisten jangka pendek atau resisten terdekat yang berpotensi akan diuji oleh saham Arto yakni di area harga kisaran 2.470-an ya. Ini ada garis MA 60. Kalau misalkan dia berhasil ditutup di atas area resisten MA 60, maka saham Arto berpeluang akan kembali menguat. Dan di sini kalau kita perhatikan ada area resisten di garis EMA 200 di harga kisaran 2780 ya. Mudah-mudahan pergerakan saham Arto pada hari Senin besok berhasil melanjutkan penguatannya ya teman-teman ya. Ini kalau kita perhatikan pergerakan juga masih berada di atas garis area support EMA 20 ya. Ini masih cukup menarik untuk saham Arto. Oke, next kemudian ada saham dengan Harum. Untuk Harum ini dia udah mendekati area resisten EMA 200 ya. Ini EMA 200 ini merupakan area resisten yang cukup kuat. Ini kalau kita perhatikan beberapa kali dia berusaha mencoba untuk menembus area EMA 200 namun gagal ya. Dia selalu ditutup di bawah garis EMA 200. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry saham Harum, lebih baik menunggu konfirmasi harga saham Harum berhasil ditutup di atas garis EMA 200. Misalkan dia ditutup di atas harga 1425, maka Harum berpeluang dia akan kembali muat. Dan di sini masih ada area resistance selanjutnya di area harga kisaran 1590. Jadi untuk saat ini lebih baik tunggu dulu, nunggu pada hari Senin besok apakah saham Harum ini berhasil ditutup di atas area resistance EMA 200 atau bahkan sebaliknya. Karena kalau misalkan saham Harum ini gagal ditutup di atas garis EMA 200, maka pergerakan saham Harum berpotensi akan kembali koreksi ya. Oke, next kemudian ada saham kode MBMA.
Oke, untuk MBMA ini juga menarik ya, dia berhasil menguat atau ditutup di atas garis MA 200 ya. MA 200 yang merupakan area support terdekat untuk saham MBMA. Ini kalau kita perhatikan MBMA ini berhasil menguat dan penguatan harga dari saham MBMA ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Area resistance terdekat yang mana area ini berpotensi akan dituju oleh saham MBMA ini yakni di area harga kisaran 710 ya teman-teman ya. Oke, di sini masih cukup menarik area support yang masih bisa dipertimbangkan untuk entry yakni di area harga kisaran 645 hingga 650 ya. Jadi selama pergerakan saham MBMA ini masih berada di atas garis support MA 200, tentunya saham MBMA ini masih berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya. Oke, next kemudian ada saham kode SSIA. Oke, untuk SSIA ini juga menarik ya, tren pergerakannya dia bergerak naik ya, di uptrend. Oke, pada hari Jumat kemarin dia menguat 3,3% dan penguatan harga dari saham ini juga dikonfirmasi dengan adanya peningkatan. Ya, ini volumenya lebih tinggi dibanding dengan volume di beberapa hari sebelumnya. Oke, target terdekat di sini ada area resistance di 1245 ya teman-teman ya. Oke, ini target jangka pendek yang mana area ini nantinya berpotensi akan dituju oleh saham dengan kode SSIA. Ini kalau kita ubah ke time frame monthly, oke. Oke, ini kalau misalkan kita perhatikan di time frame monthly ini area resistance-nya di area harga kisaran 1380-an ya teman-teman ya. Ini masih cukup menarik. Mudah-mudahan pada hari Senin besok saham SSIA ini mampu menembus area resistance di harga 1245 ya. Oke, jadi masih cukup menarik dan saham ini masih berpotensi dia akan kembali melanjutkan penguatannya. Oke. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal lain yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.